Ibu, kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sebegitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, baik kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang tidak kita sadari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya, insya Allah termasuk kita sampai di yaumil qiyamah, di kelak kemudian hari. Bapak Ibu yang kami muliakan, sungguh merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kajian akbar yang digelar oleh Masjid Al-Amin Pasar Manis Purwokerto, yang pada kesempatan pagi hari ini telah berhasil mendatangkan Ustadz Dr. Andes Alfian Tanjung MPD dari Jakarta. Semoga ini memberikan satu kemanfaatan bagi kita semuanya dan juga memberikan hiroh bagi kita untuk perkembangan kajian-kajian Islam setiap Sabtu pagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum rangkaian acara kami mulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Merupakan acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan takmir Masjid Al-Amin. Acara ketiga, uraian kajian akbar. Dan merupakan acara keempat, tanya jawab bila dimungkinkan, dan diakhiri dengan acara penutup. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Untuk itu marilah kita awali acara kajian pada pagi hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua, sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Amin. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Sutopo Aji, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad, subhanallah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Alfian Tanjung MPD dari Jakarta, Ibu Bapak Majelis Taklim Kajian Rutin Masjid Al-Amin, insyaallah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini alhamdulillah selamat datang Pak Santo. Ngaji bareng putaran ke-73. Putaran ke-73, dan hari ini kita akan ngaji bersama Ustadz Alfian Tanjung MPD yang mungkin nanti akan sedikit menyampaikan tentang kaitannya dengan tauhid, ya. Kita tauhidullah gitu ya. Ada tauhid sosial, ada bukunya yang ditulis oleh Amin Rais, dan mungkin nanti ada tauhid politik mungkin gitu ya. Ibu Bapak, singkat saja. Sebelumnya saya minta maaf nanti karena Ustadz Alfian Tanjung ini jam
8 sudah di stasiun. Ya, jadi nanti tidak banyak ya pertanyaan ya itu ya. Kalau ada boleh, tapi nanti ya dibatasi gitu ya. Terus mungkin juga yang lain-lain lah. Dan nanti waktu secukupnya ya, hanya 5 menit Ustadz dari sini ke stasiun ya, hanya 5 menit ya. Jadi ya cukup santai juga dalam perjalanan menuju stasiun. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak atas atensinya ngaji bareng Sabtu pagi di Masjid Al-Amin. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon maaf kepada Ibu Bapak ya, tempatnya juga masjidnya tidak begitu besar gitu ya. Jadi ya seperti inilah belum-belum, tapi mudah-mudahan ini akan membawa kesan baik untuk perkembangan ya masjid, perkembangan jamaah, dan semuanya baik-baik saja. Terima kasih dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin yang kami muliakan, sambutan takmir Masjid Al-Amin telah disampaikan oleh beliau Bapak Sutopo Haji, Sarjana Ekonomi. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian akbar yang digelar oleh Masjid Al-Amin Purwokerto. Untuk itu kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Alfian Tanjung MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu. Hari ini saya terus terang harus mengapresiasi penuh. Pertama, saya mengapresiasi pembawa acara. Kelihatannya pembawa acaranya boleh diminta dari TVRI kali ya. Yang kedua, kepada Mas Toko, saya ingin minta maaf. Saya harus jujur, karena kejujuran itu sebenarnya yang paling tahu diri sendiri. Saya sebenarnya kadang-kadang berinteraksi dengan beliau, kadang-kadang suka kesal. Tapi ternyata saya dibuat malu hati. Karena dalam Al-Quran kan ada idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi posisi yang saya hadapi menghadapi beliau itu sejak berhubungan sampai tadi menjemput santai, sederhana, dan clear. Sekali lagi kepada Mas Toko saya minta maaf karena saya sempat agak kesel dikit gitu. Itu asli anak Betawi itu ya. Kalau Betawi, orang Melayu, apa yang dirasakan dikatakan. Beda sama orang Jawa. Orang Jawa mano yang mano jomono. Ya kan? Kalau orang Melayu, saya orang Petamburan nih. Betawi, kalau orang Betawi itu apa yang ada dirasa di hatinya, apa yang ada di pikirannya diomongin.
Nah, habis itu selesai. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa diomongin senyum-senyum, tapi dendamnya 7.000 tahun. Nah, apa saya salah ngomong gitu? Betul ya? Tapi bapak-bapak di sini dulu tidak begitu ya. Yang kedua, tadi ada pamannya Pak abang saya, Mas Dornoto Azet. Nanti kita jangan lupa foto buat kirim ke beliau nanti. Kita kenalan sedikit ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya agak riskan saya dipanggil dengan gelar-gelar, karena gelar saya itu profesor doktor sebenarnya. Kan bilangin Betawi ya, gitu ya. Daripada nanti pada pusing manggil gelar, karena saya sejak remaja sudah sering mendapatkan tugas yang super berat. Saya di umur 30 tahun kurang, saya koordinator fit and proper test 5 paslon wali kota dan wakil wali kota di Tangerang. Saya memang ustaz politik dan saya mengerti bagaimana kita umat Islam bisa menang. Syaratnya kita mau merancang kemenangan dan jangan terbiasa simsalabim, tahu bulat goreng dadakan, udah mepet baru kaget. Ya kebiasaan begitu, apalagi nih dikit lagi. Kalau menurut saya pemilu 2019 itu dekat, tapi masyarakat pribumi, masyarakat Islam itu diam-diam aja. Padahal orang Kristen, orang-orang PKI, Cina itu sudah mempersiapkan presiden. 2029 itu presiden Cino, duo Cino udah siap, namanya Ahok dan Haritano. Partainya udah siap, namanya PSI dan Nasdem. Itu dua-duanya partai orang Cina. Kita diam-diam aja. Masih jauh Ustaz, 3 tahun lagi. Itu saja. Biarin aja, kita biarin. 2029 mereka menyiapkan wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia itu 60% Cino. Mari kita biarkan. Setuju? Ya, aja. Memang kita apalagi kalau yang nggak nyalak, apalagi yang nggak nyalur merasa itu bukan urusan dia. Jadi salah satu kelemahan umat Islam bangsa Indonesia yang Muslim selalu memberikan respon terhadap bencana alam. Kalau bencana alam nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu, semua disumbang. Tapi tidak pernah menghitung bencana politik. Ya. Anda tahu, di Maluku Utara ada namanya Ternate Maluku Utara. Itu muslimnya 98%, tapi gubernurnya perempuan Cina Kristen. Kenapa? Karena umat Islam nggak mau berpolitik. Kan jelas almarhum Allahyarham Ustadz Jazir kan mengatakan, pengurus masjid yang tidak memberikan porsi pengajian politik suruh berhenti jangan jadi pengurus masjid. Ini mah tidak kalau pengajian ngomong politik. Itu kan mulutnya Belanda. Di masjid itu wajib bicara politik, yaitu politik keumatan dan politik strategis. Bukan politik pribadi, bukan kampanye in partai lo. Ya, jadi saya katakan buat Bapak Ibu sekalian, saya memang dari tahun 80-an, saya ini udah tua Bu, cucunya baru 6. Nampaknya aja muda aja, kalau ada yang naksir simpen dulu. Ya, udah tua. Ya. Nah. Mari kita masuk. Sampai hari ini saya akan dapat garansi dari Mas Toko untuk bisa 5 menit dari sini. Kalau memang Bapak-Bapak Ibu serius, saya tantangin. Biasanya kalau pengajian di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, pengalaman saya, kalau sudah lebih dari sejam itu pantatnya ada jarumnya. Main pulang aja bawaannya. Karena tanya dulu, saya tantang sekarang. Kalau kita selesainya 7:30, berani nggak? Berani. Awas, yang pulang nanti berubah jadi satria baju hitam. Ya. Ini pengalaman Pak, kalau masih udah lewat dari 1 jam tuh, dikit hilang gitu. Ya, jadi kalau yang bilang kita anggap saja dia titisan PKI gitu ya. Jadi dia nggak suka dengan perjuangan politik umat Islam. Oke, kita masuk kajian kita. Judul kajian kita pada pagi ini adalah prinsip politik berbasis tauhid, membangun barisan politik umat Islam. Saya jelaskan dulu karir politik saya. Saya dari tahun 82 sudah ikut-ikutan di P3, Partai Pemaksaan Persatuan. Yang tertawa boleh, yang mengerti pasti akan mengiyakan. Dari tahun 82 ikut-ikutan, 84 ikut betulan, tahun 90-an ikut serius. Saya dikenal sebagai the man of P3, dan kalau orang bilang, waduh, kalau sampai P3 ketuanya Alfian Tanjung, tapi nggak bisa, karena saya miskin.
Dalam kehidupan sosiologi masyarakat kita, mau pinter, mau soleh, mau berintegritas, mau berkarakter, mau berani kayak apa, tapi orang ono uangnya habis amblas. Kenapa begitu? Karena kita mengiyakan. Kan dalam hadis qudsi dikatakan, aku tergantung sangka-sangka hambaku. Kita bisa buktikan Ahok yang modalnya 20 triliun kalah, Pak. Dan Anda tahu siapa insinyurnya? Ada dua. Insinyur kecil namanya Alfian Tanjung, insinyur besar namanya Habib Rizik. Kami berdua itu anak petamburan, beliau gang 3, saya gang 1. Dan kami telah membayar 4 tahun penjara, dan Habib Rizik tertahan di luar negeri 4 tahun. Itu skema Cina, Pak. Tentu kita tidak melupakan jasa Basra, Barisan Ulama Madura. Kita tidak melupakan jasa Ustazah Peduli Negeri yang dimotori oleh Bu Dr. Nurjati Ahmad. Jadi kalau boleh dibilang, Pilkada DKI pertanggal 15 Februari 2017, putaran kedua per 19 2017 bulan April, itu adalah contoh uang tidak laku untuk memenangkan Pak Anies. Bukan karena Pak Aniesnya. Siapa yang tergila dengan Pak Anies, saya katakan kemenangan Anies di Jakarta bukan karena Anies, karena kekuatan politik umat Islam. Ya, jadi kalau pemilu besok masih ada yang berjalan karena ingin tergila-gila dengan Pak Anies, Anda luruskannya. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajma'in. Hadis ini berkata, tidaklah kau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari segalanya. Siapa aku? Rasulullah. Hebat mana? Muhammad apa Soekarno? Masih ingat omongan siapa itu? Nah, itu orang pindah kan ke agama Hindu kan? Dia kembali murtad kan? Kayaknya pada bengong-bengong nggak paham ini. Jadi pada pagi ini saya ingin meluruskan dulu. Presiden 2029 kita sangat berharap Pak Anies Rashid Baswedan dimajukan kembali. Setuju? Tapi kalau dia nggak ada, dia nggak bisa, dia nggak mau, atau dia maju di PDIP, bagaimana? Saya terus terang nih, jangan main-main dengan berpolitik. Itu 2 kali, Pak. Nah makanya udah nggak usah bilangin. Jangan ragu-ragu, masih ada yang lebih baik. Allah akan kasih yang terbaik. Rancangannya harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, pengenalan dengan saya cukup ditambah dikit lagi deh. Tahun 2015, tahun 2020 saya wakil ketua Komisi Dakwah Khusus MUI Pusat. Jadi saya memang dari dulu, walaupun masih remaja, sering dapat tugas berat-berat. 2003 saya koordinator jaringan masjid Tangerang Raya 5.000 masjid. Ya, ngomongin gini Pak, anak-anak orang dengarnya nyelkit nih, ngomongnya tajam banget. Jadi saya masih muda, tapi dari muda udah diajarin orang tua. Jadi kadang-kadang agak galak gitu. Ya, galak apa sombong ya? Enggak lah, kalau sombong nggak boleh. Sombong itu milik Allah ya, betul ya. Kita nggak boleh sombong. Paling tidak bapak-bapak ibu memahami, saya tuh paling nggak suka ada acara manggil-manggil gelar. Gelar-gelar ada insinyur, dokter Andes sebelumnya jadi insinyur, ijazah palsu, jelas. Dibilang ijazah palsu yang mempersoalkan ditangkap. Di negeri ini negeri aneh, ada orang berbuat kejahatan, tapi penjahat justru mengkriminalisasi orang yang mempersoalkan kejahatannya. Hidup penjahat. Ya, negeri kan negeri gendeng. Dikasih sumbangan 3 miliar ditolak sama si Tito. Ya karena dia duitnya banyak, duitnya triliunan, karena polisi kan maling sama aja. Siapa bilang polisi baik? 4 tahun Pak di penjara, saya ketemu langsung dengan polisi dan saya tanya apa kelakuan polisi. Polisi itu adalah penjahat berseragam. Siapa yang mau bantah, saya mulai orang. Kalau gara-gara ceramah gini, Ustaznya ditangkap lagi. Buktikan kalau Anda baik. Buktikan kalau Anda tidak berbohong soal ijazah yang nggak boleh dipegang, nggak boleh diterawang, cuma dilihat dari jauh. Gitu kan? Ya. Jadi hari ini saya ingin katakan bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan sedang kampanye pribadi. Saya ingin katakan kita sedang menghadapi suasana negeri yang dalam super bahaya. Kepemilikan tanah sejak tahun 2000-an 72% sampai 84% hari ini sertifikat tanah di negeri kita sudah di tangan orang Cina. Dan saya masuk penjara gara-gara bahas itu. Ternyata omongan saya 8 tahun yang lalu kan terbukti.
Jadi kalau kita urai lebih jauh, orang Cina ini kalau saya tanya, musim Covid kemarin ingat nggak? Ustadz-ustadz besar kita meninggal, guru-guru kita meninggal dunia. Sebut satu nama-nama yang Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Mu'inudillah Bisri, Najamuddin Ramli, Ustadz Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur. Saya punya pertanyaan, tidak pernah ada yang jawab. Ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Dan saya sudah buktikan dengan berjumpa dengan Ibu Siti Fadilah Supari. Siapa beliau? Bukan tukang pecel. Apa kata beliau? Saya datang ke rumahnya, kita ngobrol sangat cukup waktu. Dia bilang, Ustaz Alfian tanya, COVID-19 itu adalah biological war, perang biologi. Belum si Bill Gates bikin 7,5 miliar vaksin. Dalam ilmu kedokteran, saya ini adalah murid daripada Mas Darmoto. Beliau sekarang profesor doktor di MUI dan juga di UIN, guru besar. Saya mahasiswa beliau tahun 85-86. Ya, makanya buat saya orang yang suka membangga-banggakan gelar itu nggak ngerti bahwasannya sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, jenjangnya sampai 6, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ini ya, dengerin nih pemirsa ya. Sekolah sampai doktor itu hanya mengembangkan 2-8% saja otak yang ada di kepala lo. Biar tahu saja. Jangan bangga dengan gelar dokter, apalagi profesor honoris causa. Nggak jelas. Maaf, yang berdiri ada tugas panitia atau Anda sedang apa? Bisa kasih masuk. Kalau ada tugas panitia saya maklum, mungkin jagain serangan dari Belanda. Kalau Belanda nyerang ada yang ngalamin duluan. Masuklah, duduklah, bisa ini masih kosong. Ayo di sini. Karena kita pengajian hari sampai setengah 10. Setengah 8 lewat saya pulang, Anda terusin. Udah ya. Jadi hari ini saya paling tidak Bapak-bapak, lihatlah saya sebagai sahabat. Saya mungkin ada yang lebih tua dari saya, tapi saya tidak juga muda. Ya, usia saya relatif 60-an tahun. Cucu saya baru 6 dan saya tetap bertekad agar cucu saya Allah izinkan bisa ketemu angka 20. Karena saya punya program Super Baby 100. Kita hari ini harus kembali melahirkan Habibi baru. Kita perlu melahirkan saya Profesor Raji Ismail Al-Faruqi, Lamia Al-Faruqi. Dan saya ngomong gini, nggak tahu deh, apa tuh? Siapa tuh? Orang. Ya udah sudah. Ya. Kalau Anda katanya lebih tua dari saya, katanya Anda dosen, katanya Anda ternyata kan nggak ingat dengan Profesor Dr. Ismail Al-Faruqi. Ya mereka kita nggak kenal. Kekuatan umat Islam sebenarnya dibangun oleh para ilmuwan-ilmuwan yang kemampuan keilmuan mereka memang sama dengan Profesor Dr. Abdus Salam, penerima hadiah Nobel bidang fisika nuklir dan berangkat dari Quran. Tapi kan itu tidak pernah dilansir. Bagaimana filsafat sistem teknologi nuklir menurut Al-Quran yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Profesor Dr. Abdus Salam yang tahun 1980 dia mendapatkan hadiah Nobel. Pertanyaannya, sekarang kita pengajian hari ini, ngaji bareng ini, tolong tengok kiri kanan yang usianya 25 tahun, yang usianya 17 tahun sampai 25 tahun itu ada berapa? Tidak ada. Iya, ada sampai di rumah Bapak. Bagaimana kita bisa membangun kekuatan politik umat Islam? Membangun alasan saya tahu hari ini pada hari libur Pak. Libur panjang. Saya capek kalau ngomong gitu. Nah ya, jelas ya. Jadi saya datang ke sini sebagai sahabat Anda semua. Sekarang jam 6:30 kurang sedikit. Saya usahakan jam 7:04 saya selesaikan. Saya beri kesempatan pertanyaan 20 menit. Kita masuk poin pertama. Prinsip politik berbasis tauhid membangun barisan politik umat Islam. Yang pertama adalah menuju kesatuan dan persatuan umat. Ini prinsip tauhid. Qul huwallahu ahad. Aktivitas apapun yang kita lakukan, mari kita tetap berpikir apakah persatuan dan kesatuan umat kita satukan dalam hari-hari kita. Saya kader dan pengkader PII. Ada kader PII di sini? Pelajar Islam Indonesia.
Kami setiap pengkaderan yang namanya basic leadership training itu di hari terakhir kita akan membaca ikrar, namanya ikrar Jakarta. Bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun. Saya ini dari dulu ikut kemana-mana bapak-bapak ibu-ibu selalu mengambil dua posisi sebagai kader dan pengkader. Tanyakan anak IMM, Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, di daerah-daerah yang kenal saya mesti menghadirkan saya. AMI yang namanya LK1, LK2, LK3, PII, memang saya di sana. Pemuda Muhammadiyah, ya, yang Anda pernah ingat dulu kasus Siono yang ditembak oleh Densus, di backup oleh Pak Busromo Kordas, itu dikawal 400 kokam. Tanya 400 kokam itu siapa yang mengkader mereka? Saya ini sudah bersumpah bahwa saya akan mati dalam keadaan membangun kekuatan umat Islam yang sesuai dengan kemauan Allah dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, kecuali undang-undang dasar yang palsu. Ya, undang dasar 2002 itu undang-undang buatan Zionis dan buatan komunis secara internasional. Wallazina kafaru ba'dhum awliya. Merubah kembali tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kesadaran kolektif dan semuanya tersandera dengan fulus. Ya, sandra itu ada dua ya, ibu jangan marah ya bu ya. Dalam sistem politik kita tuh sandra itu ada dua, fulus dan mulus. Kalau fulus dan mulus sudah bermain, biasanya orang yang paling berani pun, orang yang paling pintar sekalipun, biasanya tidak berdaya. Fulus dan mulus. Sudah simpan baik-baik, jangan tanya Ustadz mulus artinya apa, jangan tanya lagi. Mari kita tengok ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi politik berbasis tauhid pertama menuju kesatuan dan persatuan umat. Kita boleh berbeda ormas, tapi Tuhan kita satu, kiblat kita satu. Kita boleh berbeda partai Islam. Kalau partai non-Islam tidak dalam kriteria kita. Karena bicara partai bicara kekuasaan. Kekuasaan yang dimenangkan harus siap untuk menjadi fitrah insaniyah, penampang tadah untuk titah ilahiyah. Hanya partai-partai Islam sajalah dan partai-partai berbasis Islam sajalah insya Allah yang siap untuk menjadikan negara ini berhaluan Islam. Ya. Kalau orang Islam tidak pernah punya cita-cita menjadikan negeri ini berhaluan Islam, bersistem Islam, apa kata Abdul Qadir Audah? Barang siapa orang yang di hatinya tidak punya cita-cita untuk menegakkan Islam dalam artian yang keseluruhan totalitas yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi. Wah. Apa kata Abdul Qadir Audah? Orang yang di hatinya tidak punya cita-cita menegakkan kekuasaan Allah secara hukum positif, batal syahadatnya. Ustaz jangan bicara gitu, bahaya ya. Kalau bahaya bicara politik. Tidak perlu yang kita niatkan dikatakan semua. Mono ya mono, mono. Jangan diomongin semua. Itulah kekuatan PKI. PKI sekarang berkuasa di semua lini. Kongres PKI yang pertama setelah musim pembubaran tahun 1967. Bayangkan dibubarkan tanggal 5 Juli tahun 1966 dengan yang namanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tahun 67 sudah kongres yang ke-7. Gila nggak tuh PKI? Kongres yang ke-8 dia lakukan kapan? Tanggalnya saya lupa, tahunnya tahun 2000. Di mana? Di Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Kongres yang ke-9 tahun 2005 itu di Cianjur Selatan. Kongres PKI yang ke-11 yang ke-10 itu di Desa Gerabak, Magelang tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Nah, Anda dengar baik-baik ya. Kongres PKI yang ke-11 tahun 2015 itu terjadi di Banyumas. Jangan nanya sama gua. Lu cari sendiri di kampung lu, masa nanya sama gua. Lu ngapain aja di kampung lu? Ya, ini tadi dia tahu dan kongres PKI betulan. Saya ini narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di BIN, di BAIS. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang ilmunya nggak seberapa ini jadi narasumber untuk seluruh instansi pemerintah.
Bayangkan narasumber instansi pemerintah masuk penjara. Artinya ada apa dengan negara ini? Silakan pikirkan baik-baik. Bapak paham? Bukan persoalan saya lagi sombong, narasumber negara masuk penjara. Padahal saya membahas hal yang pernah membahayakan negara. Berarti penjahat negara sedang berkuasa. Jangan dengar dulu, oh, ishadu bi ananal PKI. Nggak bakal mungkin dia ngaku begitu. Yang ada terbit buku Aku Bangga Anak PKI bulan Juni 2002. Penulisnya bernama Rifka Ciptani, Proletariat. Bulan September 2005 terbit buku Anak PKI Masuk Parlemen. Per 2004 kader-kader PKI yang ada di DPR RI itu sudah menembus 200 lebih. Sementara kita baca politik, kan lu dibohongin. Kelamaan, maka mulai hari ini ayo pulang kandang. Belajar dari Akhundzada di Al-Emirat Afghanistan. Belajar dari Al-Jawlani, Ahmad Asy'ara. Belajar. Ahmad Asy'ara Al-Jawlani tetap panglima perang dan ahli perang. Tapi hari ini dia sedang mengambil peran politik. Ini kita udah nggak ngapa-ngapain. Oh, apa pemilu togut. Ya, masih keluar tuh mulut. Itu kerjaan intelijen, Pak. Kita tahu kita pernah punya pendahulu kita bernama Kartosuwiryo. Saya tanya pada jamaah, Kartosuwiryo itu penjahat atau pejuang? Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda nggak ngerti sejarah. Nasir itu penjahat atau pemberontak atau pejuang? Pejuang murni tulen. Dialah yang melahirkan konsep musi integral. Ketika negara kita merdeka, tidak diakui oleh Belanda, tahun 45, 46, 47, 48, 49, kita masih punya negara yang terbelah-belah. Ada negara Sunda, negara Pasundan, ada Indonesia Timur, negara Indonesia Tengah. Tapi dengan adanya konsep integral pada tanggal 3 April 1950, muncullah NKRI. NKRI itu diusulkan oleh fraksi Masyumi pada pemilu tahun 1950-an, pada masa musim sidang tahun 50-an. Pemilunya tahun 55. Catat, Masyumi menjadi panitia pemilu di tahun 55. Tetapi Masyumi tidak juara 1. Artinya apa? Kalau panitia penyelenggara tidak juara 1, di sana dimensi kejujuran sama kecurangannya banyakkan mana? Otaknya dipakai dikit. Acara pemilu yang jadi panitia pemilu tidak juara 1. Jadi dimensi bahwa pelakunya ini jujur apa curang? Nah, pakai otak. Gue bilang tadi apa, makanya sekolah doang, itu cuma 2%. Nggak biasa berpikir jernih. Maaf ya, saya ngomong begini tersinggung nggak? Jangan tersinggung ya. Kan dia bilang dari tadi, gue kan ngomong orang Petamburan, yang ada di otak mendiati diomongin. Yang penting saya ngomongnya nggak sembarangan. Saya bilang, ada panitia kegiatan, kan biasa kalau panitia suka main belakang, dibetul-betulin angkanya. Dirubah-rubahnya C1 kayak Golkar dulu. Dulu kalau mau musim pemilu dikumpulin semua. Kalau mau nyoblos Golkar, kepala sekolah dimarahin. Betul tidak? Nah, belakangan PDIP sama aja PKI Perjuangan. Nah, poin pertama selesai. Nanti biar dialognya cukup. Yang kedua, prinsip politik berbasis tauhid yang kedua adalah keadilan untuk seluruh manusia dan makhluk. Hebat nggak Islam? Jadi kalau nanti negara ini dipimpin oleh Pak Anies Rashid Baswedan dengan wakil presiden yang mungkin kita minta jangan Muhaimin lagi gitu. Nggak apa-apa, tokoh itu nggak apa-apa, Gus Baha gitu ya kan, cakep kan? Ya, jadi presidennya Pak Anies, wakilnya Gus Baha, ya, atau presidennya Pak Anies, wakilnya Abdul Somad. Abdul Somad kan NU, Pak NU Sumatera. Iya. Jadi nggak ada masalah, kitanya aja nggak cerdas. Ya, kenapa mesti harus ketua partai PKB? Minta dong dari partai PNU atau PKU, itu lebih tepat. Ya. Kalau menggabungkan kekuatan umat Islam yang didominasi oleh dua besar, maka meminta kekuatannya harus lewat PKU dan PNU, bukan PKU Muhammadiyah ya. Ini salah paham lagi. Partai NU itu yang sebenarnya ada dua, PNU dan PKU. PKU ini Partai Kebangkitan Umat yang dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf. Halo, nggak tahu sejarah ya? Kiai Haji Yusuf Hasyim. PNU ini Partai Nahdlatul
umat yang dipimpin oleh Kiai Haji Syukron Mahmud. Ini ulama besar dua-duanya. Ya. Kalau yang satu saya nggak mau bahas dah ya. Anda tanya aja tuh manusia yang pernah belajar di Irak, jalan-jalan di berbagai negara Timur Tengah tapi nggak pernah kuliah, kemudian jadi anggota Partai BATS nomor 1172. Ya. Jadi Partai BATS itu partai sosialis yang cenderung komunis, dan itu kemudian pulang ke Indonesia bikin partai. Nah, artinya sendiri aja, Partai BATS itu partai kebangkitan. Kalau nggak ngerti juga, lama-lama umur doang tua. Nggak jelas. Ya. Gampang kita bacanya. Kenapa pemilu 2004 dan 2009 terjadi pertengkaran hebat antara PKB dengan P3? Bahkan banyak yang mati. Paham kan? Kalau orang sama-sama punya basic yang sama, nggak mungkin bunuh-bunuhan lah. Sesungguhnya saya sebagai kader P3 ini sangat merasa bersyukur dan beruntung tahu persoalannya lengkap. Jadi umat Islam ini kemarin kelemahannya ketika masuk masa reformasi selesai, buru-buru bikin partai banyak. Sebetulnya tahun 1997-an menjelang akhir itu, DPP P3 sudah memasukkan Pak Amin Rais sebagai anggota atau salah satu anggota Majelis Syuro atau Dewan Pertimbangan. Tapi memang sayangnya karena Pak Amin Rais tokoh Muhammadiyah, P3 ini kan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Pemaksaan Persatuan. Jadi tetangga sebelah menggonggong terus. Ada Pak Amin kan orang Jawa tapi gaya Sumatera. Nggak tahan juga disindir-sindir, keluar lagi. Sayangnya kan sejarah seperti ini tidak terpahamkan dengan baik. Dengan banyaknya partai-partai hari ini, nanti kita buka tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Ayatnya 8, suratnya 5, Al-Maidah, Ijiluhu akrobulitak. Jadi prinsip politik berbasis tauhid yang kedua adalah keadilan untuk seluruh manusia dan seluruh makhluk. Karena tidak adil di Pulau Sumatera, amblas itu tanah-tanah. 2000 izin pembalakan liar itu wajib ditangkap Zulkifli Hasan. Kalau ada di sini anak buah Zulkifli Hasan masih bela dia, Anda tanggung jawab di daerah ini. Terkonfirmasi dari Greenpeace, terkonfirmasi dari seluruh orang-orang yang dalam dunia lingkungan. Hancurnya Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu karena banyaknya tanah yang diambil sumber daya hayatinya, sumber daya hutan-hutan diambil jutaan hektar. Dan di masa beliau Menteri Kehutanan itulah makanya beliau tidak berani menjauh dari Jokowi, karena Jokowi itu punya kemampuan untuk menjadikan orang-orang terikat dengan dosa-dosa dan kejahatan. Ya. Kenapa Pak Prabowo tak sanggup berbuat? Karena Pak Prabowo sesungguhnya dia adalah teman kita. Tapi bayangkan, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan polisi tidak boleh mempunyai jabatan rangkap. Belum kering untuk MK mengeluarkan, keluar peraturan Polri nomor 10. Kan bagaimana dengan terang-terangan aparat menentang lembaga hukum yang keputusannya itu final. Ini terus terang saja negara kita ini sudah nggak ada sebenarnya, udah kontraksi, ya. Yang ada negara kepolisian Republik Indonesia. Benar. Itu bukan pendapat saya loh. Itu pendapat para pakar-pakar politik sejak akhir tahun 2019. Tapi gara-gara saya ngomong, saya sempat mau ditangkap lagi gara-gara ngomong gini. Oke? Yang ketiga, prinsip politik berbasis tauhid untuk membangun barisan politik Islam. Yang ketiga adalah memenuhi fungsi keabdulahan dan fungsi kekhilafahan. Kekhilafahan atau kekhalifahan, ya sama aja sebenarnya. Kita aja kalau ngomong gitu ntar dihubung-hubungkan dengan Hizbut Tahrir. Mau ada Hizbut Tahrir atau tidak, khilafah min haji nubuwah pasti akan tetap datang. Ya, jadi yang Hizbut Tahrir silakan terus jalan, tapi jangan kita yang nggak itu saja jangan dibilang salah. Kalau ada orang Islam tidak merindukan kembalinya kekhilafahan, kembalinya pertarungan antara Dajjal dengan petarungnya, berarti Anda nggak ngerti agama. Halo, apa saya ngomongnya salah? Halo? Bingung, tanya lagi sama majlis tarjinya deh. Tanya lagi deh. Karena memang
proses alam ini kan memang sudah ada sunnah Allah. Kembalinya kekhilafahan yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan itu sudah jadi catatan yang dalilnya sangat kuat, dan tentu kita perlu mendatangkan Ustadz Ihsan Tanjung, Muhammad Zulkifli Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, atau Ustadz Abu Fatihah. Ya, itu 24 itu kalau mau keren besar-besaran panggil 44 baru jelas. Ya, jadi yang ketiga adalah memenuhi fungsi keabdullahan. Apa itu? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membaca ayat ini dengan melihat dengan terminologi sholat, selesai urusan. Kalau kita belajar konsep ibadah dari Profesor Dr. Abdul Al-Maududi, kita baru tahu persoalannya. Maka ketika ada ibadah sosial, ada ibadah politik yang disebut oleh Bapak pemandu acara. Saya tidak ahli, cuma mau kasih tahu saja ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah sunnah nafilah, ada juga ibadah filosofis, ibadah maknawiyah hakikat. Contoh, sholat. Sholat itu bapak-bapak ibu-ibu termasuk tidak ibadah dalam Islam? Ulang, nanti jawab nih. Sholat termasuk ibadah atau bukan dalam Islam? Ulang. Sholat termasuk ibadah atau tidak dalam Islam? Ini bukan pertanyaan sederhana. Kalau sholat imamnya berapa? Jadi, yang tidak kita pakai adalah sholat itu sebagai sistem sosial politik kita. Ibu-ibunya semua di belakang ulama, doktor semua, Moriah semua, juara internasional. Kalau digabungin itu hadiah emasnya 20 ton. Saking pinternya nih, Moriah semua, bacanya Bayati, apa? Ada 7 tuh jenis lagu-lagunya. Habis azan Pak, kalau subuh kan 2 rakaat nih, Qobliyah. Saya tanya jamaah, bapak-bapak, saya tanya sekali, jawabnya cuma sekali. Ini di belakang nih ibu-ibu ini ahli Quran semua, ahli tafsir, hafal 30 juz, suaranya indah, juara Qori internasional. Nah, kalau sudah komat, boleh dipanggil mereka satu jadi imam? Tidak. Makanya belajar yang benar. Jadi kalau Anda mau belajar sistem politik, sistem sosial itu di masjid. Imamnya walaupun dia cuma tamatan SD, tapi bacaannya bagus. Bapak yang pejabat, bapak yang staf ahli wali kota, staf bupati. Kalau dia ruku, bapak mau tetap diri, nggak mau ruku gitu. Sederhana kan omongan saya, karena kita lemah memahamkan ibadah dengan format-format yang sifatnya anak-anak sanawiyah. Makanya kalau Jumatan lihat ya, kalau Jumatan khutbah jamaahnya kebanyakan menyimak apa tidur? Iya, karena khotibnya ngomongnya itu terus. Saudara-saudara, kita beriman kepada Allah. Ini. Padahal jelas dalam sebuah hadis, apabila tiba di hari Jumat, Rasulullah berkhutbah itu matanya merah. Apa yang diperlukan dalam khutbah? Ahbadiyatul ummah. Yang sifatnya berhubungan dengan keakhiratan, yaumul masyar, yaumul bas, yaumul basyar, yaumul qiyamah. Tapi juga dengan negeri kita. Kenapa di Jumat tidak dijadikan alat menghabarkan jangan sampai salah milih presiden? Nanti calon presidennya Ahok dan Haritanu. Mari kita biarkan. Wah, Ustadz yang ngomong sembarangan, kita mau pilih Pak Anies. Pak Anies mau lewat partai mana? Sekarang syaratnya kan 0%. Anda jangan senang-senang dulu. Oh, aduh bikin partai baru, partai gerak rakyat. Nih, pengalaman di partai. Ketika relawan, rela mati, rela hidup Anies Rashid Baswedan. Kalau di partai, kira-kira minta sumbangan nggak buat bangun kantor? Ketika rapat lama-lama, minta nggak dikirim buat makan peserta? Mau minta sama siapa loh? Saya tidak meragukan, tapi tolong dipertimbangkan. Seorang Zainuddin MZ saja, seorang ustadz kondang, ustadz sejuta, apa tuh nggak tahu tuh. Bikin partai 2 kali nyati, nggak lolos. Tolong dipertimbangkan, jangan senang dulu. Negeri ini negeri rusak. Saya nggak mau menyalahkan, saya bukan melemahkan, cuma mau ngingetin aja.
Ya. Memang kalau Anda bikin partai, Anda semangatnya sekarang, lama-lama kantor harus sewanya 2 miliar. Nah, giliran spesial saling selingkuh. Yang ngasih tempat ada, Bapak rumahnya ada 3 ke 1 buat kantor. Tapi kalau Bapak diminta, Pak, biaya bulanan Partai Gerak Rakyat dibutuhkan 15 miliar untuk sosialisasi di seluruh kabupaten dan kecamatan yang ada di Banyumas. Ayo, siapa yang mau siap menjamin 5 miliar? Nggak ada pengalaman, Pak. Bukan saya merasa sok pinter. Percaya deh, kalau kemarin kan relawan, semangat, perubahan, siap nyumbang, siap apa. Termasuk dulu bapak-bapak sama ibu-ibu kan juga dukung Prabowo kan? Ingat dulu, 2014 dukung siapa? 2019 dukung siapa? Berdoa tidak? Waktu itu berdoa nggak agar Pak Prabowo menang? Jawab. Berdoa. Terus doanya pernah dicabut tidak? Tidak, karena Bapak nggak cabut 2024 yang dikabulkan Allah. Loh, ya kenapa gitu? Kalau kita belajar ilmu agama, doa itu kan ketika Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, engkau pasti akan aku kabulkan doa. Yang mengabulkan doa siapa? Terserah Allah. Ternyata dikabulkan 2024. Tapi curang Ustaz. Emang curang, tapi bilang nggak curang. Orang pemilu tanggal 14 Februari, tanggal 5 Januari itu si Kodari udah ngomongin menang 58%. Asik, hidup curang. Ustaz kok gitu ngomongnya, salah kita. Kalau mau menang, kita perlu belajar sebuah pembahasan merancang kemenangan. Salah satu babnya adalah mengidentifikasi kecurangan secara dini. Jangan biarkan orang berbuat curang dan perangi dia sebelum berbuat curang. Kita menang. Orang curang kita diem aja. Dia udah dilantik teriak-teriak curang, tetap aja itu jadi makar. Saya sudah buktikan. Sejak kecil saya bisa menggagalkan pemilihan ketua RT Kristen. Ketika saya masih dosen UHAMKA, saya gagalkan calon ketua RW Kristen. Anda boleh tertawa, menggagalkan yang sudah bagi-bagi uang. Caranya gimana ya? Nggak bisa pakai forum terbuka. Politik kan perang tanpa senjata. Jadi kita dengan izin Allah menggagalkan Ahok Barat Kokok itu tidak sederhana. 4 tahun penjara saya, kami Rizik tertahan di luar rumah. Itu sejatinya kami itu karena Cina tidak berhasil membuat Chinatown di Jakarta. Tahun 1998 Pak Harto lengser, tepatnya hari Kamis, tanggal 21 bulan Mei, jamnya jam 9.50. Maka selang 10 bulan kemudian pertemuan seluruh konglomerat Indonesia di sebuah perguruan tinggi Katolik yang ada di Cawang. Mereka sudah menyiapkan Indonesia menjadi Chinatown dan fokusnya ada Jakarta. Tanggal 15 Agustus 2015 mereka menghabisi Kampung Pulo di Kampung Melayu. 1.300 warga digusur tanpa penjelasan untuk dijadikan pusat bisnis untuk orang-orang Cina. Kemudian Bukit Duri Tanjakan, kemudian Kalijodo. Dan mereka mempersiapkan kemenangan Ahok di Jakarta. Modal 20 triliun tetap kalah. Kenapa? Ibu-ibu mengembalikan sembako dan amplopnya. Ahok, gua enggak doyan sama sembako lo. Kan saya tanya kalau di Purwokerto ini, kalau ada calon atau memberi uang masing-masing 1 juta, kira-kira disuruh ngulangin lagi mau nggak? Makanya lu kalah. Ya di Jakarta bisa menang karena begitu. Sokokan-sokokan dari timnya Ahok itu nggak berlaku. Itulah hebatnya Allah sebagai yang memberikan kekuatan buat kami semua. Hebatnya Basra, Barsat Ulama Madura. Hebatnya ustazah peduli negeri yang dipimpin oleh tokoh Aisyah yang bernama Dr. Nurdiati Atma. Hebatnya Habib Rizik dengan Kopasani dan jaringannya. Kalau saya nggak hebat, saya cuma bagian pencabut PNP. Bapak punya mobil yang harganya 50 M, Bapak punya mobil yang harganya 12 M. Tapi ketika Bapak mau jalan, pensilnya udah saya cabut. Halo? Harga pensil berapa? Mari berpikir, menang dalam politik itu adalah sebuah kepastian dengan izin Allah. Caranya jangan diomongin di umum. Bisa menang Pak. Makanya saya ingat benar tuh waktu saya masih ditahan di Makobrimob. Kan yang kawal saya kan perwira tinggi. Saya kan gaya begini, polisi, emang kenapa sih gue di penjara? Gue penjahat bukan, teroris bukan, korupsi bukan juga, ngambil bini orang enggak juga.
Udah bicara, kau apa jawabnya Pak? Ustaz, kami ini pusing ada Ustaz. Ustaz banyak tahunya. Biar orang-orang yang pada tahu, Ustaz kita simpen aja. Jadi kebijakan intelijen jaringan-jaringan musuh Islam itu dua. Kalau kepada Habib Rizik adalah eksekusi. Kalau eksekusi gagal kan? Yang kena 6 syuhada. Anda nggak tahu kan kebijakan kepada saya? Kebijakan kepada saya itu isolasi. Tadi di jalan nanya, Ustaz Alfian di PP Muhammadiyah jadi apa? Nggak pernah saya jadi pengurus. Padahal NBM saya nomor 6020. Saya kader pengkader IPM, kader pengkader IMM, kader pengkader pemuda Muhammadiyah. Bayangin Muhammadiyah 24 karat, kampungnya di Danau Meninjau, titisan Trah, Natsir dan Hamka, tidak pernah jadi pengurus Muhammadiyah. Hidup Muhammadiyah. Iya, saya nggak minta, cuma kan lucu aja gitu. Emang gue dosa apa ya nggak dijadiin pengurus? Saya nggak tanya aja kok Pak Haidar Nasir. Itu tadi saya ingin katakan para hadirin semua, pagi ini tidak usah diperhatikan Alfian boleh mati ntar selama ini. Tapi Anda harus tanya, mata dulu nanti Pak. Yang kedua, prinsip kekhilafahan. Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi wilayah yang ketiga adalah memenuhi fungsi keabdulahan dan kekhilafahan. Yang keempat, memberi nilai rahmatan lil alamin di saat kita berpuasa. Ente pakai dalilnya rahmatan lil alamin, ente lagi jajah. Kalau berpuasa tuh contohnya Pak Anies Rashid Baswedan. Ketika beliau jadi gubernur Jakarta, apa yang nggak selesai? Banjir selesai, dia nggak ada banjir lagi. Emang nggak diurus? JIS yang mahal dan keren itu dibongkar-bongkar, rumputnya masih Erick Thohir, dasar penjahat. Itu dengki, karena dengki. JIS itu kan sebuah stadion yang berkaliber 10 besar internasional. Karena pernah dibuatnya oleh Pak Anies, maka rumputnya dicongkel-congkel. Dasar burenggo. Kalian kata ketawa nggak pernah nonton sinetron. Burenggo. Pak Anies jadi gubernur Jakarta, seluruh masjid dapat uang operasional. Jumlahnya tidak banyak, cuma 12 juta. Semua gereja juga dapat. Kan dia mimpin Jakarta. Tapi tahu nggak Anda ketika si Ahok jadi gubernur Jakarta menggantikan Pak Jokowi, Ahok menyumbang menara doa Jakarta di Kemayoran 1,7 triliun. Saya pegang berita acaranya. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir bekerja sama menghancurkan kita. Ada Quran katakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, tapi hati mereka terpecah belah. Ayat itu asbabun nuzulnya bukan buat kita, tapi kejadiannya pada kita. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Persatuan itu tidak usah diteriakan terlalu berlebihan. Biarlah kita bertumbuh di tempat yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama, Hizbul Islam wal Muslimin. PKS harus dijaga, jangan di P3 kan. P3 jangan dijual sama orang yang bukan P3. Saya kader P3 dari 82 sampai 2017. Bayangin, mimpin P3 bukan orang P3, ketua umum P3 itu bukan orang P3. Kenapa? Karena duit. Ya kan, kemarin lempar-lemparan kursi kan. Kita harus sedih, Pak. Sekarang di DPR itu tinggal PKS saja yang partai Islam. Pengertian kenapa saya tidak sebut PAN dan PKB? Kalau beramal itu dalam hadis arba'in, yang pertama innamal a'malu binniyat. Kalau Anda punya organisasi, itu niatnya dibaca di mana? Halo, kalau Anda berorganisasi atau berpartai, membaca niatnya di mana? Asas. Mau partai apapun, walaupun gambarnya gambar pemandangan surga, kalau asasnya bukan Allah, bukan Islam, berarti niatnya bukan Islam. Kan bikin partai Islam tidak dilarang. Dulu dilarang zamannya undang-undang ormasan, kan gitu ya? Kita udah nggak ada tuh undang-undang. Oke, jam 7 kurang, janji ya tadi ya pulangnya jam 9:30. Iya, saya pulang duluan. Kereta saya jam 8:30 harus di sana, saya telat. Bilang jam 8 saya pulang. Sabar. Jadi apa ayatnya?
Surat 21 ayat 105, 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya sering dengar, sebagian kalau jangan keras-keras, negara kita harus rahmat. Iya, rahmatan lil alamin itu kita praktekkan kalau kita berkuah. Lu dijajah pakai ayat begituan. Udah jelas diinjak. Ya. Tahu Sumatera Barat tahu nggak Bu? Bu, tahu Sumatera Barat? Ibu saya kasih duit 100 miliar pergi ke Sumatera Barat, hanya boleh belanja di Indomaret dan Alfamart. Saya kasih, nanti transfer 100 miliar. Tidak ada Indomaret dan Alfamart Pak di Sumatera Barat. Anda tahu kenapa? Satu kelembagaan Indomaret Alfamart, satu unit mereka itu merusak 14 sampai 20 warung Pak Haji. Makanya kalau nanti mendukung wali kota, bupati, Anda buat syaratnya menutup seluruh warung-warung dari Indomaret Alfamart. Jangan minta duit. Jadi ada calon bupati nanti menemui Anda, buat kontrak politik. Satu. Ya, ini kadang-kadang permintaannya duit, kita sumbangan masjid lah, nggak usah begitu. Ya. Bikinkan saja. Satu, bupati terpilih akan memberikan peningkatan kualitas merbot. Merbot, satu dari anaknya harus disekolahkan sampai selesai S1 oleh APBD. Ini enggak, merbot dikasih gaji cuma 70.000. Ini Masjid Al-Amin dikasih berapa honor penjabat? Gratis. Hah? Gratis. Berapa? Gratis. Wah, malah nggak benar Pak. Orang suruh suruh ini bukan salah nggak dikasih Pak. Akibatnya lihat kan, banyak masjid-masjid gendernya patah nggak diganti-ganti. Pelangnya udah berkarat, bertahun-tahun nggak diganti. Bapak malu nggak punya rumah pelangnya berkarat? Bukan di sini bukan Pak, di mana-mana. Udah dia tanya jawab ya. Terakhir. Yang terakhir, prinsip politik berbasis tauhid akan memberikan keberkahan dan rahmat Allah di bumi dan di langit. Sudah dibacakan tuh ayatnya tadi tuh, ya. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Emasnya punya kita, yang kaya Amerika. Nikelnya punya kita, yang enak-enakan bikin baterai dan segala macam di Cina. Kenapa begitu? Pengkhianat. The ruling party selalu jadi pengkhianat. Kalau Anda tanyakan di Kuwait atau negara-negara Islam dengan segala kekurangannya, seperti Kuwait, seperti Dubai itu dengan segala kekurangan itu, setiap anak yang warga pribumi sana lahir, itu sudah ada anggaran per tahun, anggaran sekitar 3 miliar. Kita malu Bu, kalau kita bahas itu kita malu. Saya pernah jumpa dengan teman saya yang selesaikan S3 dari Jerman, dia cerita bagaimana prosesi melahirkan seorang warga ketika dibawa ke rumah sakit. Jadi ada seorang ibu mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit di Jerman, di sana apa yang terjadi? Ketika datang dengan kondisi sama-sama disikapi, pihak suster bilang, Ibu, kita pastikan ada ruang untuk ibu segera bersiap-siap untuk HPL. Dokter jaga bilang apa? Kami akan bekerja keras agar proses melahirkannya secara normal. Ayo kita buka-bukaan sekarang. Kalau orang miskin datang ke masjid, datang ke rumah sakit. Orang miskin datang ke rumah sakit, pakaiannya sangat lusuh. Kira-kira baru sampai dibilang ada kamar apa tidak? Tidak. Memang gitu. Itu kan memang warganya Pancasila tapi kelakuannya PKI. Birokrat di negara kita tuh kelakuannya diantaranya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Apalagi orang miskin, kecuali orang Cina. Kita bikin KTP, EKTP aja mesti nunggu 3 bulan, mesti nunggu 2 minggu. Kalau orang Cina datang setengah 8, jam 8 jadi. Iya. Siapa mau bantah? Ayo mulai orang ini. Ini negeri kita kacau. Jadi di negeri ini, saya teruskan dulu ini, Bu ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau di negeri kita, kalau ada orang mau melahirkan dibawa ke rumah sakit, kira-kira disuruh sesar tidak? Iya. Wajib sesar, karena kalau sesar honor dokternya gede. Bu,
Bu, Bu, kucing itu melahirkan atau bertelur? Ini bukan tertawa Pak, bukan lelucon, bukan gojekan. Pernah dengar kucing disesar? Enggak. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya itu Anda waras. Sesar itu pengecualian. Kenapa dulu ibu-ibu kita tahun-tahun 20-an, tahun 40-an, 50-an anaknya bisa sampai 18 sampai 20? Kalau kita mengerti hakikat melahirkan itu adalah wujud kebahagiaan seorang istri dan suami istri, maka melahirkan itu dengan senyum kebahagiaan. Kalau ibu-ibu sekarang punya anak 2 itu stres, banyak banget anak ya, berhubungan. Karena dalam sistem proses ini kehamilan, proses melahirkan itu kalau orang mengerti ketika ibunya ikhlas berhubungan dengan suaminya, ikhlas terjadi pembuahan, ikhlas mengandung anak nomor 13. Saya kasih tahu ini yang bicara ini seorang bidan, seorang suster atau bidan perempuan senior. Dia bilang apa? Ustaz, saya pernah kerja di rumah bersalin. Saya bilang gaji saya kebanyakan. Ternyata melahirkan itu menurut beliau yang punya pengalaman mengelola proses itu seperti orang BAP. Kalau yang ngerti, karena ibu-ibu begitu ke dokter, di dokter kan dia akal-akalin. Wah ini bahaya bu, ini kalau ini dia dibikin stres. Kan dokter-dokter kita tuh kalau ada pasien datang, wah ini bahaya, bapak hidungnya mencong nih gitu. Makanya belum apa-apa udah dibikin kasih obat-obat dosis tinggi gitu, ya begitu. Dan saya kasih tahu ya, saya kan di kampus 30 tahun lebih. Dokter-dokter itu hampir tidak pernah buat resep buat diri dan keluarganya. Resep itu cuma buat orang lain biar jualan obat. Dia sendiri pakai herbal, dia sendiri bekam, dia ketawa-ketawa. Ada tanya sama teman-teman yang dokter, bohongin. Nih kalau ke dokter nih, bapak sakit, bapak duitnya banyak. Bapak dikasih obat yang 3 hari sembuh, malah berbahaya. Kan dosis super tinggi. Kalau Anda karena duitnya sedang, sepekan sembuh. Anda karena agak kurang, Anda 2 bulan belum sembuh-sembuh. Saya nggak bercanda loh. Kalau saya di kampus lama, di negeri ini memang aneh dan ajaib. Dan ya, saya sebutkan dulu satu lagi kisah melahirkan. Jadi ketika seorang suami mengantarkan istrinya ke rumah sakit, memang ada syarat membawa KTP, fotokopi KTP, fotokopi akte, kira-kira gampangnya begitu ya. Kita nggak tahu kalau di Jerman namanya apa. Jadi pihak suami istri tersebut menyetorkan fotokopi KTP atau buku nikah segala macam lah perangkat-perangkat. Pihak rumah sakit membawa itu semua ke kelurahan, ke kecamatan. Jadi ketika ini melahirkan, ketika datang langsung dikasih tempat, ketika mau melahirkan tuh dikasih afirmasi positif. Ayo bu, sehat. Ayo, lahir normal. Ini kan enggak, banyak sesar. Kayaknya bayinya melintang. Gitu kelakuan dokter bu. Nah ibu yang ngalamin kan, emang saya tahu kok, orang saya banyak teman dokter kok. Jadi kalau nggak disesar, kita nggak pulang, uang kuliah kita mahal. Saya tanya ulang, jujur saja, sesar itu keharusan atau pengecualian? Pengecualian. Kenapa kalau ke rumah sakit pasti disesar? Mau ngaku gawat, terlaporin lagi ke polisi nih tanya. Begitu terus kelakuan lo lihat penjahat, orang yang membuka kejahatan kamu yang menangkap orang yang kasih tahu. Makanya orang sekarang nggak mau manggil Ustadz Nahi Mungkar. Semuanya Ustadznya Amar Ma'ruf tok. Bapak, ibu-ibu, negara kita sangat bahagia, tidak ada bencana alam semata itu nggak penting, yang penting Pulau Jawa. Iya loh, kemarahan mereka. Saya juga nggak senang ya. Kenapa sih baru ngibarin bendera gam saja langsung ditangkap? Kenapa yang mengibarkan bendera bintang David tidak ditangkap? Justru secara undang-undang dasar bintang David selama ini bendera gam biasa terkibar kok, biasa aja sih. Saya malah menangkap ini pengalihan isu karena nggak berani mengangkat ke derajat nasional. Dijawab oleh seorang ibu dokter ahli sosiologi politik menghadapi orang Aceh bukan dengan senjata. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yazidu shalimina illa khasya. Anak-anak Aceh diminta Quran. Semua nonton.
Dia nggak minta baju bagus, dia nggak minta makanan enak, dia minta saya dibawain Quran. Masa nggak belajar dari zaman GAM dulu sih? Muzakir Manaf itu adalah panglima GAM. Ini kan sengaja, dibikin video seolah ada pemberontakan, sama dengan bom-bom yang di mana itu kan bom-bom kar. Iya, saya tahu kok. Orang saya lama di penjara itu, saya banyak ngobrol dengan polisi-polisi itu. Jadi untuk melemahkan kekuatan masyarakat, maka dituduhlah ini sebagai teroris. Teroris itu adalah program terorisasi, fulusnya gede. Ya. Dulu ada satu Kapolri, namanya Dai Bakhtiar, dapat dana untuk pemberantasan teroris, dapat 100 miliar. Banyak atau sedikit? Bikinlah gedung, ya ternyata gedungnya besar nggak ada isinya, maka dibuatlah program terorisasi. Saya berani ngomong, di penjara tuh saya banyak ketemu orang yang katanya jihadis jadi teroris. Satu, tidak bisa baca Quran. Saya saksi mata, orang dia minta ngajinya sama saya bilang maaf mas, saya nggak bukan guru Quran, bukan ustaz Quran, nama yang lain aja. Saya pikir dia bercanda tuh si fulan yang katanya napi teroris. Saya lagi lintas di tempat tahanan si fulan itu. Jadi negeri kita nih, terus terang kita nih mayoritas dikuyo-kuyo terus. Bagaimana seorang Ibu Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah operasional biological war. Menteri loh Pak, pernah jadi menteri Pak, bukan ngomong sembarangan loh Pak. Makanya kemarin ketika ada isu mau dibikin COVID monyet kan nggak tembus kan? COVID monyet. Namun bahasa ini agak sensitif, jam 7:10. Saya sudahi saja dulu. Siapa berani bertanya? Saya mohon boleh diatur Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pembahasan cukup hangat membuka cakrawala kita bahwa berislam tidak harus anti dengan politik. Dan kali ini baru kita membuka cakrawala bahwa pengajian tidak harus amar ma'ruf, tapi justru pagi hari ini nahi mungkarnya banyak sekali. Sehingga wawasan kita bertambah dan kita ternyata punya kewajiban untuk menyelamatkan negeri ini. Baik, untuk tanya jawab. Termin pertama kami buka 2 pertanyaan, 1 untuk bapak-bapak dan 1 untuk ibu-ibu. Ya. Ini dulu ya, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ini singkat saja Pak Ustadz. Ini sekarang sudah banyak tokoh-tokoh yang viral. Salah satu yang viral, yang katanya viral secara nasional itu KDM. Tolong ungkapkan sebenarnya apa misinya apa? Apa benar dia orang yang gitu-gitu dan sebagainya yang selama ini di medsos digembor-gemborkan, atau dia ada misi khusus? Karena kalau lihat dari kesehariannya itu seperti contohnya dalam keseharian dia bukan pakai peci, tapi pakai topi seperti orang seperti orang Hindu, itu ya. Jadi seperti orang animisme atau apa itu alirannya itu. Mohon Pak Ustadz untuk menjelaskan supaya kita itu nanti terutama jamaah di sini tidak salah arah, bisa tahu si itu ternyata bukan yang kita maksud dan sebagainya. Itu terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ibu-ibu satu lagi dari jarak jauh, langsung saja. Ya silakan sebut nama dan pertanyaannya. Mic-nya nggak Nyampe. Udah, nyalain dia dulu, terdengar aja. Sebagai generasi penerus, ya, apa yang kita lakukan untuk mendidik anak supaya tahu masalah berpolitik, karena ini ada hubungannya masalah agama dengan politik ini sangat berhubungan ya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai penerus bangsa untuk mempelajari masalah politik dan beragama, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama tentang KDM, itu sebenarnya visi misinya apa, tujuannya apa. Dan yang kedua adalah
politik anak. Dipersilakan Bapak Ustaz. Yang kedua dulu. Bagaimana membuat generasi, kalau bahasa bajikannya belajar dari emak saya. Ibu saya adalah ketua Aisyah di Sukoranti. Di masa kecil tahun 70-an saya adalah, karena saya anak laki-laki satu-satunya, saya suka menemani ibu saya yang kepala sekolah itu dalam menyiapkan bahan. Itu hebatnya guru-guru yang sekedar alumni SPG Pak, tapi keren. Sekarang dokter kalau ngajar nggak nyiapin, main masuk kelas aja. Seorang guru, seorang dosen yang masuk kelas tanpa persiapan pelajaran, dia penjahat pendidikan. Dan mentang-mentang dokter lu main masuk aja nggak baca buku lagi, banyak kelihatannya pintar tapi tolol. Iya, ngomongnya itu lagi kayak burung beo. Saya saksi sejarah. Jadi di rumah kami walaupun kecil, ya karena memang kami kan merantau ya, tinggal di Petamburan. Itu di tembok adanya gambar peta buta. Sekarang jangan peta buta, peta ada tulisannya disuruh nanya mana Selat Karimata aja bingung. Itu ibu saya cepat ini. Di antara ada lagu kecil dari beliau itu. Bintang bulan masyumi Palu arit PK itu terngiang-ngiang terus sampai sekarang. Ya, jadi hari ini saya wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah Masyumi Pusat. Saya nggak bangga sih, emang nggak mungkin bisa besar. Masyarakat sudah apatis dan tidak suka dengan partai politik, betul? Betul. Hanya saya mana nih? Ya sudahlah, pokoknya saya jujur bahwa saya memang wakil ketua umum. Tapi kan saya nggak pernah ngajak-ngajak ke Masyumi, nggak perlu diajak. Milih PDIP aja biar enak, biar cepat kaya. Kita pilih yang lain dah. Nah saya jawab detailnya Bu, KDM ini misterius. Tapi kalau kita lihat asbabun nurutnya, sejak dia jadi Bupati Purwakarta, dia telah bertengkar keras dengan Habib Rizik. Kita harus pahami Habib Rizik itu seorang ulama yang habaib yang ulama, dan tidak bisa dikonfirmasi sebagaimana si Iman. Maaf ya, saya teman kecil beliau, saya kenal ilmu sebenarnya. Bahwa habaib itu ada yang ngawur, ada yang nggak benar, itu pasti. Nggak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Rasulullah juga sempurna kan dijaga sama Allah. Kalau Habib ya ada juga yang mabok, ada juga yang pakaiannya ada, saya tahu kok. Tapi kan kita tidak bisa melihat orang banyak lalu menyimpulkan. Ketika habaib dilumpuhkan, mereka mulai menyerang pesantren. Ya, coba lihat kelakuan mereka. Ini karena gerakan PKI Pak. Dilumpuhkan dulu basis kekuatan yang diduga sebagai trah zuriyatun Nabi, walaupun kita tidak ingin memuja-muja mereka. Setelah zuriyah Nabi atau keturunan Rasul dihancurkan dengan menistakan habaib secara keseluruhan, saya tidak pernah cium tangan dengan habaib, tidak ada saya cium tangan. Saya orang Muhammadiyah. Karena mereka rusak para ulama. Pesantren-pesantren yang ada kesalahan terus dibesar-besarkan. Kalau saya berpikir kalau ada kesalahan ditangkap, yang bersalah dihukum. Coba lihat gereja-gereja yang juga ada sodomi, gereja-gereja yang sampai memperkosa sampai 147 seminar ini nggak pernah masuk berita. Ini orang Islam harus ngerti bahwa memangnya perangnya perang opini. Nah, KDM sosok yang memang terbukti telah menjadi gubernur Jawa Barat. Kita dalam ilmu politik nggak bisa, dalam praktek politik nggak bisa kalau orang sudah dilantik kita nyala-nyalain. Kenapa kita diam? Kan dia jadi. Itulah hebatnya ketika ada sedikit konflik yang cukup bisa diselesaikan mestinya. Akibatnya masyarakat benci dengan PKS. Karena dianggap PKS tidak mendukung Pak Anies jadi gubernur Jakarta. Salah. Pimpinan pusat DPP PKS mengeluarkan rekomendasi agar Pak Anies jadi gubernur. Jadi saya bukan sedang membela PKS. Saya kasih tahu perkejahatan politik. Tanggal 1 bulan Agustus 2024 ada rapat di Mahkamah Konstitusi yang membolehkan tiap partai yang presentasi 10, 8,5, 7,5 itu bisa maju all in partai. Tetapi hasil Mahkamah Konstitusi yang membolehkan satu partai memunculkan satu pasangan sendiri itu disembunyikan sampai tanggal 20. Sementara pendaftaran pilkada itu tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30, pokoknya antara 3 hari.
Nah PKS kesulitan, satu sisi ini harus memasangkan diri dengan siapa, maka tergabunglah dengan Suswono. Tetap tidak disepakati banyak orang. Saya tidak bilang bahasa ini benar atau salah. Pertanyaannya, siapa yang menyembunyikan hasil Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan bahwa karena di Jakarta itu PKS itu 18 kursi, 15%. Oke, di Jakarta kita kecewa. Mari kita buka. Depok 20 tahun berturut-turut, berarti 20 kali bagi 5, 4 ya. Itu PKS terus, sekarang kalah. Bogor kalah. Bekasi kota kalah. Anda harus tahu ini upaya menghabisi partai Islam. P3 udah kosong DPR RI. Mereka akan habisi lagi PKS. PKS berat itu ujiannya, berat sekali. Di internal dia berhadapan dengan gelora yang sangat menggelora. Itu kalau dibahas secara analisa intelijen internal itu ngeri. Nah, PAN berhadapan dengan Partai Umat. Jadi kalau Anda tahu ini operasi belah ini operasi dan Palu Arit. Kelemahan kita adalah umat Islam ini menurut Letnan Jenderal Z.A. Maulani, mantan kepala intelijen di masa Pak Habibie, salah satu kelemahan umat Islam Indonesia tidak memiliki analisis intelijen politik, tidak memiliki analisis dakwah perspektif politik. Akibatnya karena tidak memiliki analisa SWOT, saya pikir di ruangan ini ngerti SWOT ya. Akibatnya apa? Musuh ditemenin, teman dimusuhin. Ayo kita renung-renungkan. Maka saya berharap setelah Amin ini bapak-bapak mulai digelorakan dulu. Dan saya sebetulnya kalau tapi nggak mau cepet-cepet sih. Nanti kalau kesini lagi mendingan di strip hari sehari sebelumnya atau sorenya atau sehari sesudahnya kita adakan pendidikan politik Islam. Biar clear. Hadirkan PKS, hadirkan P3, hadirkan Partai Umat. Kalau perlu dibuat panitia dari sini menyiapkan pendidikan politik Islam, mendatangkan Ustaz Abel Tanjung. Syaratnya mesti ada perwakilan dari tiap-tiap partai Islam plus partai berbasis Islam. Baru nanti berasa nih. Saya udah mau bayarkan, alhamdulillah baru 37 angkatan. Kemarin di Purbalingga kita angkatan ke 37. Kita baru punya karya kecil, kita baru menghasilkan Bupati Lampung Utara itu menang 62%. Bisa ternyata, kita bisa menang kalau kita merancang. Nah soal KDM, ini Pak, kenapa saya nggak langsung menjawab to the point Pak? KDM ini adalah time tenannya Jokowi 15 tahun yang lalu. Jadi dia sekarang sedang mengalami topping Jokowisme. Siapa saja orang yang mengkritik KDM akan berhadapan dengan serangan yang sangat mengerikan. Saya udah ngalamin berkali-kali. Pokoknya Alfian Tanjung nggak boleh lewat Jawa Barat. Kalau lewat Jawa Barat tak kunci. Cobain sampai begitu tuh omongan. Jadi KDM ini merupakan satu penampakan baru untuk orang yang akan kemungkinan sebagai alternatif. Mau dimunculkan si Gibran, orang tahu Gibran tuh narkoba dosis tinggi, udah nggak ada yang bantah lagi. Maka yang disiapkan si Kaisang. Kaisang kan ketua umum PSI. Apa kata Kaisang? Tidak perlu integritas. Tidak perlu elektabilitas, yang perlu isi tas. Tolong jangan ketawa. Kalimat itu sesungguhnya karena dia sudah siapkan 10 sampai 40 ribu triliun. Kalah Pak kita, makanya kalau mau menang kuatkan ideologi kita, kuatkan kita membela Islam, partai Islam, calon pemerintah daerah Islam. Siap bela para pemimpin Islam? Siap. Takbir. Itu yang tidak sanggup mereka lawan. Kita sudah buktikan di Jakarta. 20 triliun uang siapa? Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihad berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Jadi kalau kita semua bergerak, apalagi bapak-bapak ini kan performanya performa Muhammadiyah nih. Muhammadiyah apa lagi? Apa kita nggak belajar dari Pak AR? Ya, ketua PP Muhammadiyah jualan bensin eceran. Nggak malu tuh, nggak perlu pakai tambang-tambangan tuh. Ya tapi kemarin hampir kena juga ya. Muhammadiyah kan udah dilarang-larang, udah pinjol. Gara-gara soal tambang ketua umumnya dipecat.
Ngeri banget ini. Ya udah kalau gitu saya sebenarnya gini Pak Topo, minta saya beberapa menit. Jadi Bapak kan tadi yang nanya soal KDM. KDM sesuatu ya Pak ya. Saya jangan suruh ngomong lengkap-lengkap. Ya. Nggak arahnya kemana? Kesimpulannya? Kesimpulannya dia seperti Jokowi. Udah jelas saya ngomong kan? Ujung-ujungnya nyesal kita, gitu aja dah. Ya itu aja kalau mau diomongin. Anda main ini kan. Nah buat ibu, jadilah seperti emak saya. Kalau mau detail nanti apa ibu-ibu perlu bikin kelas khusus nanti. PPI khusus muslimah se-Purwokerto gitu. Nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Saya cuma kasih buat 35 orang. Saya nggak mau tablik akbar. Biar kita diskusi jadi. Satu Bu Nurdiati Atma saja bisa bikin menang Jakarta. Pokoknya politik itu kuncinya dua, emak-emak sama milenial. Kalau emak-emak udah turun gak ada yang bisa lawan, bu, Pak, udah, emak-emak udah ngomong. Apalagi emak-emak bilang, emak-emak laskar jihad politik Islam. Wah, emak dilawan. Bapak-bapak saya gak makan di rumah. Oke, Pak Toko saya minta izin, tapi saya mohon Bapak yang saya tunjuk nanti, karena tadi ada yang tunjuk berkali-kali gitu ya. Nah, Bapak di depan saya nggak kenal nama, tapi saya lihat Bapak begitu serius dari tadi. Nah, di sebelah sini terserah antum. Yang mana ya? Jangan lebih dari 2 menit ya. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saman Budi. Oh, Ya, dari 13 bersaudara, saya nomor 5 asli Purwokerto. Yang saya tanyakan berhubung dengan akan datangnya pemilu, itu biasa bagi-bagi duit. Misalnya di daerah saya musholanya itu mandek karena kekurangan dana. Kemudian ada salah satu partai yang mau meneruskan ada mushola itu bagus. Itu sebaiknya diterima atau ditolak. Partai itu bukan berbasis Islam. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak yang berbaju biru, kalau bisa maju Pak, pakai mic. iya benar. Ya, masih muda. Tua ini enggak. Oh, maaf Pak, saya pikir muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, saya ingin menyampaikan secara singkat. Ini permasalahannya Indonesia lagi diopok-opok, ya. Saya ingin menyampaikan, Nyun Sewu, bagaimana caranya ini di YouTube lagi ramai ini ijazah palsu. Ijazah palsu itu dari dulu tidak rampung-rampung, udah 2 kali periode. Ini bisa, caranya kok bisa tertipu kita loh, orang kecil loh, bisa diopok-opok seperti itu. Maturnuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, karena saya tadi diingatkan Pak Topo. Pertama buat Bapak, kalau nanti ada masjidnya disumbang, saya nyatakan sumbangan diterima Pak. Jangan rewas dulu ya sebenarnya. Kita buat surat komitmen. Dengan ini pengurus masjid menerima sumbangan. 1, kami tidak harus memilih Anda atau memilih partai Anda. 2, bikin Pak, ditandatangan. Nyumbang kan karena ingin dapat pahala dari Allah kan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Pasti nggak mau Pak. Kalau dia mau juga, jadi saya dari dulu sebagai aktivis yang nggak pernah menolak dikasih uang. Tapi besok demonstrasi bapak misalnya wali kota X gitu ya, saya ada di situ dalam urusan itu. Bapak kasih saya terima. Tapi jangan salah, besok yang memimpin demo bapak itu saya langsung. Sering kejadian. Bukan mana si Alfian ini, udah ambil duitnya kita di demo. Nah, bapak kan nggak ngomong apa-apa, nggak ada akadnya. Bapak kasih saya terima. Kan pemberian kan hadiah ya, halal kan Pak? Halal. Iya, saya uangnya kadang-kadang saya masih bawa nih Pak, saya pulang. Orang situ. Iya, maksud saya kita juga punya taktik yang membuat orang tuh juga, sekali lagi saya tahu Pak, Bapak pendapat dengan saya pasti cocok. Ini masyarakat nggak cocok. Contoh nih, ya saya ambil yang membahayakan. Ini masjid. Masjid kita kan banyak kekurangan nih, katakanlah mau disumbang. Di situ ada orang bangun gereja. Semua orang sudah tidak setuju ada gereja. Tapi Bapak sebagai sesepuh dapat uang 2 miliar. 2 miliar untuk masjid, untuk direnov, buat Bapak khusus, buat suami istri atau sekeluarga, ada lagi biaya untuk umroh sekeluarga. Yang lain sudah nolak. Tapi kemudian kok tahu-tahu dibangun dengan alasan dapat Bapak nggak cerita-cerita kan? Ini maaf ya, simulasi. Kemudian gereja tetap dibangun. Masyarakat sudah tahu bahwa kita menolak gereja itu.
Kira-kira kalau nanti gereja dibangun terus sampai hampir jadi, dia akan minta tolong nggak dengan bapak ini? Paham kan? Iya. Nanti yang ribut kita dengan beliau, padahal beliau ketua penasihat masjid. Akhirnya gereja tetap. Itulah strategi Ali Mukhtar Ngabalin. Ya saya ingin katakan, jadi tolong kalau bisa kompak. Jadi jangan pernah ada yang membahayakan agama kita di antara kita. Itu susahnya Pak. Belanda sangat paham bahwa di negeri kita ini orang suka berkhianat. Ya, sekali lagi buat Pak Samanhudi, nama Bapak mengingatkan nama orang yang tidak dikenal nama asli. Sudarno Hadi. Sudarno Hadi adalah nama asli dari Samanhudi. Ya, sama enggak betul. Bapak namanya asli, tapi dalam sejarah pendirian Sarekat Dagang Islam dikenal nama Haji Samanhudi. Haji Samanhudi itu ada di buku. Samanhudi nama aslinya Sudarno Hadi. Sudarno Hadi nama aslinya terkenal dengan nama Haji Samanhudi. Paham Pak? Nah, mereka lihat ini ada masalah dengan Bapak. Saya lagi buka sejarah. Sarekat Dagang Islam berubah jadi Sarekat Islam. Jadi adalah partai politik. Di mana partai politik tersebut kuat dengan keanggotaannya hampir 3 juta orang. Dimasukilah PKI pecah dua, jadi Sarekat Rakyat dan Sarekat Islam Putih. Maka hati-hati. Ini yang lagi berat sekarang sebenarnya adalah PKS sebenarnya. Saya nggak mau terusin aja tuh, belum ngerti tuh maksud saya ya. Dah, saya pikir begitu. Sejarah nama saya Samanhudi sebelum 1 bulan sebelum saya lahir, Haji Samanhudi datang ke Alun-Alun. Subhanallah. Ya Pak, memang Haji Samanhudi namanya terkenal dan dia tokoh kita. Tapi saya kasih tahu aja nama kecilnya ada Sudarno Hadi. Ya, nggak apa-apa, Bapak semoga menjiwai semangat mereka. Nah, tadi yang itu tentang Indonesia ijazah. Ijazah itu adalah tidak ada. Jadi mau dibolak-balik. Kalau ijazah itu dikejar terus nih ya, yang kena Ibu Ova, UGM, yang kena Listio Sigit, yang kena Tito Karnavian. Jadi kalau ini sampai ditarik semua Pak, ketarik semua tuh. Nah, mereka kan berhitung, yang jelas ijazahnya nggak ada. Terus foto yang ada di situ bukan foto dia, itu foto orang lain. Udah terkonfirmasi. Cuman karena dia penjahat dan kita nggak berani lawan penjahat, akibatnya kita ditangkap sama penjahat. Harus kan penjahat yang kita tangkap Pak ya. Ada kita nangkap penjahat karena kita nggak punya pemberani yang nangkap penjahat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Karena urusan ijazah palsu kemungkinan besar akhir bulan atau awal bulan ini Roy Suryo akan P21. Aneh ya? Saya tidak membenarkan tapi saya ikuti arah-arahan karena saya ngalamin sama. Bapak Ibu tahu, kasus saya itu kasus-kasusan, pasal-pasalan, saksi-saksian, ponis-ponisan. Kasus saya yang pertama eksepsi diterima, berarti sidang di kalau yang ngerti proses hukum. Yang kedua vonisnya bebas. Sekarang 1 kali saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, 0 tambah 0 berapa? 0. Saya 4. Kasus yang kedua vonisnya bebas. Kasus yang pertama eksepsi diterima. Kalau ada sarjana hukum mesti ngerti. Sebuah persidangan kalau eksepsi diterima, maka persidangan harus dihentikan kalau tidak ada novum baru, bukti baru dan alat bukti baru. Artinya kan nol. Harusnya saya pulang kan? Yang satu, setelah melalui rangkaian persidangan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara bukanlah perbuatan kriminal. Dengan ini, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. 1 eksepsi diterima, harusnya nggak boleh diteruskan penahanan. 1 vonisnya bebas. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 4. Itulah logika Jokowi. Hidup Jokowi! Pak Toko, saya minta waktu 2 menit kita berdoa. Jemaah mari kita berdoa, semoga doa kita bagian daripada energi positif kita untuk seluruh situasi kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di saat kami kecil.
Ya Allah, dengan pengajian kami hari ini, berikan kepada kami kesadaran. Karena dengan sadar itu kami bisa menyadarkan diri kami, bisa menyadarkan lingkungan kami, bisa menyadarkan rakyat dan masyarakat sekitar kami, bisa menyadarkan seluruh generasi yang bersama kami. Berikan kepada kami kesabaran. Dengan sabar itu kami akan terus berpikir dan bekerja secara jernih, tidak emosional, tidak marah-marah, dan tidak menyalahkan kiri kanan. Berikan kepada kami keadilan, karena adil itu akan memberikan kebahagiaan bagi yang mendapatkan perlakuan atau yang diperlakukan dengan adil. Berikan kepada kami kejujuran, karena jujur itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Berikan kepada kami keikhlasan. Dengan ikhlas itu kami akan terhilang, akan terhapus dari sikap sombong, terhapus dari merasa senior, merasa kaya, dan merasa yang lebih kepada kami tidak punya apa-apa. Dalam doa ini ya Allah, kami mohonkan padamu, berikan kekuatan iman Islam bagi masyarakat Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Mereka adalah orang yang paling berjasa membuat kami tetap ada Indonesia. Karena dalam konvensi internasional, apabila sebuah negara dijajah 150 tahun, maka negara tersebut menjadi bagian daripada negara yang menjajahnya. Terima kasih Aceh. Tahun 1954, ulama-ulama Aceh dan masyarakat-masyarakat berpunya di Aceh mengumpulkan uang emas dan barang-barang berharga untuk membeli pesawat Dakota untuk pertemuan internasional Bapak Soekarno pada tahun 1954. Ya Allah, kami punya negeri dalam keadaan bahaya, perpecahan menjadi potensi. Kami mohon kepada para aparat, jangan lari dari keadaan yang sebenarnya. Masyarakat Aceh butuh makan, butuh pemberian suplai obat-obatan, butuh sikap-sikap yang lebih menunjukkan kebapaan. Jangan menggunakan cara lama dengan senjata, intimidasi, dan represi. Orang Aceh, orang pejuang, petarung perang, mereka tidak akan pernah takut kalau dipukuli. Mereka akan takut ketika dibacakan firman-firman Allah. Mereka akan akrab dengan kita kalau diajak kisah-kisah teladan dan kisah Rasulullah. Ya Allah, pagi ini kami mohon ampun. Kami mohon tolong. Kami berikan pada kami ya Allah. Jadikan majelis ini ada saatnya mengumpulkan seluruh remaja yang ada di sekitar masjid ini, yang usianya 17 tahunan sampai 25 tahunan, untuk belajar politik dalam perspektif remaja di masyarakat Purwokerto ini. Ya Allah yang Maha Rahman, doa kami di pagi inilah doa yang sungguh-sungguh kami mengemis padamu ya Allah, yang sungguh-sungguh kami meminta padamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa asrih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami dan orang-orang di bawah tanggung jawab kami agar tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, dan senantiasa berkhidmat dengan syariat Islam, dan mereka berani membela Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikan hari ini membuat kami sadar, ternyata kami belum berbuat apa-apa. Ternyata kami belum banyak tahu. Ternyata kami cuma umur saja yang tua, tapi kami belum punya pemahaman yang utuh tentang masalah negeri ini. Berikan kesempatan kami untuk belajar. Berikan kesempatan kami untuk membaca. Berikan kesempatan kami untuk bertanya. Berikan kesempatan kami untuk kembali membuka catatan-catatan di mana saat kami mengajar dulu sebagai dosen, ketika kami mengajar dulu sebagai guru, atau kami pernah belajar dengan buku-buku catatan kami. Ya Allah, di penghujung akhir doa ini, kami mohon tolong ya Allah, agar kaum muslimin di seluruh dunia dilindungi mereka ya Allah, kaum muslimin di Gaza ya Allah, kaum muslimin di India, di Uyghur, Xinjiang, Tajikistan Timur, saudara kami di Moro, saudara kami di Patani dan Yala. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wanqurni wa la tanqur alayya
wahdini hudani wansuri ala man baqa alayya rabbi ij'alni laka zakara wa laka rohaba laka minhu alaka muhbita ilaika wa hamuniba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas ya, saya ini angkatan muda Muhammadiyah, saya bisa bimbing doa 2 jam lebih ya, itu gua oleh-oleh dari gabung di P3 ya. Kalau kali P3 saya nggak bisa bimbing doa panjang-panjang mungkin nih Pak ya. Artinya paling tidak saya adalah angkatan muda Muhammadiyah, kader dan pengkader seluruh generasi yang berhubungan dengan saya. Mohon maaf kalau tutur kata yang kurang berkenan, saya memang harus mengatur jam 8 saya sampai di stasiun kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Alfian Tanjung dari Jakarta yang telah memberikan tausiahnya yang sangat bermakna pada pagi hari ini. Melihat antusias dari para pengunjung pada pagi hari ini, kami berharap bahwa satu ketika Bapak Alfian Tanjung masih berkenan untuk hadir di Masjid Al-Aman yang mulia ini. 1 detik, saya insya Allah pemilu akan datang maju menjadi gubernur Banten. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan datang sebagai gubernur kalau dilantik. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh nggak Pak saya datang ceramah sebagai gubernur Banten? Ya, silakan saja. Hadirin, dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kajian akbar Masjid Al-Amin Purwokerto pada pagi hari ini, dan kami selaku pembawa acara apabila banyak terdapat tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jin? Suaranya sip banget Jin. Tapi dia jadi pembawa acara. Saya mohon jangan lama-lama waktunya. Ini pembawa acaranya. Satu lagi. Mas Supri awan. Oh ini. Ya. Oke. Panitia minta kita. Iqbal.
Iya. Itu langsung live streaming apa enggak? Enggak. Enggak. Video. Abang ntar ngupload di mana? Di YouTube sih. Di YouTube. Nanti di sensor-sensor ya? Iya, iya. Yang tadi Gibran narkoba. Iya, iya. Soalnya ntar kalau antum yang ngupload sendiri ada masalah, antum yang kena. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Kita pinterin aja. Iya, iya. Edit ya dia. Iya. Di radar. Iya, iya. Nah,